Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 387, hanya seorang bajingan. Versi yang saya tahu, Anda tahu bahwa anak Anda sendiri sedang sakit, dan Anda memohon kepada saudara Anda untuk menukar anak-anak itu karena Anda takut istri Anda tidak sanggup menanggungnya. Kakakmu yang baik hati memutuskan untuk menerima peluru itu untukmu dan memberikan anak itu kepadanya. Dia hanya tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya akan menangguhkan tugas mereka karena delusimu sendiri, dan bahkan menuduhnya menipumu. Dewan direksi lainnya langsung tampak berpikir. Penjelasan itu juga tampak masuk akal. Ketua Wen, mengapa Anda lebih mengetahui bisnis keluarga saya daripada saya sendiri? Papa Su bertanya dengan tenang. Mungkin Anda bisa membaca pikiran kami. Kakak tertuamu selalu punya hubungan baik denganku. Wajar saja dia bercerita tentangmu. Apa yang mengejutkan tentang itu? Boardman Wen mencibir. Yihong telah bekerja keras untuk Su Holdings selama bertahun-tahun, dan sekarang kau bertingkah karena kau telah menemukan putra bungsumu dan karena kau memiliki keraguan terhadap Su Yihong. Apakah aku salah? Kenapa aku harus menyerah pada anakku sendiri? Papa Su meraung marah. Berapa banyak ayah dan anak itu membayarmu? Tidak masalah berapa banyak gaji yang saya terima. Kita baru akan tahu kebenarannya setelah mendengar orang-orang yang terlibat. Dengan itu, anggota Dewan Wen meninggalkan kursinya, membawa masuk Su Yihong dan ayahnya yang menunggu di bawah. Jing Yun tahu bahwa mereka tengah merencanakan sesuatu begitu dia melihat mereka muncul, dan karena itu tidak dapat menahan rasa sedikit khawatirnya terhadap Papa Su. Dan ketika Su Yihong melewati Jing Yun, dia berkata kepadanya, kau hanyalah seekor anjing meskipun kau mengikuti Seng Xiao. Aku pikir keluarga Seng benar memanggilmu seperti itu. Jing Yun tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat keduanya memasuki ruang konferensi. Pada saat yang sama, Dewan Direksi membuat diri mereka nyaman untuk menyaksikan drama yang terungkap. Wen Hong, aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan ini padaku, bukan seperti itu caramu bersikap saat kau memohon padaku untuk memberikan anakku padamu. Kami, ayah dan anak, telah bekerja keras demi Su Holdings, dan sekarang kau menginjak-injak kami seperti ini. Bagaimana kau bisa tahan menghadapiku dengan apa yang kau lakukan? Para direktur yang terhormat, silakan putuskan sendiri. Kakak tertua seperti saya telah memberikan darah daging saya sendiri kepadanya untuk menjaga keluarganya tetap bersama, tetapi bagaimana dengan dia? Dia bahkan akan memfitnah saya karena penipuan sekarang. Tidakkah itu membuat hati Anda merinding jika Anda berada di tempat saya? Papa Su menyaksikan mereka bertindak, tetapi tetap tenang. Kesampingkan itu, jadi kau mengakui kalau kalian adalah ayah dan anak. Katanya, menangkap inti persoalannya. Bukankah kamu sudah tahu kalau kita begitu? Kamu sudah tahu sejak Yihong lahir. Dan penyakit apa yang diderita putra kandungku saat ia lahir? Papa Su mendesak. Leukemia. Papa Su mendesaknya. Saya mendapatkan laporan bersalin istri saya hanya untuk menghentikan kalian berdua mengada-ada. Laporan itu menunjukkan bahwa anak saya lahir sehat, ditandatangani di sini oleh dokter yang bertugas. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa terkena leukemia yang Anda bicarakan. Tentu saja kau tidak akan mengakuinya. Kau juga bisa memalsukan bukti itu. Wen Hong, apa salahku padamu? Aku bahkan kehilangan satu jariku demi putra bungsumu. Mengapa kau menginjak-injakku seperti ini? Di sekeliling mereka, Dewan mulai berdiskusi secara terpisah, sambil menggelengkan kepala. Kedua belah pihak terdengar seperti mengatakan kebenaran. Karena kamu tidak tahu terima kasih, aku tidak perlu menderita sekarang, kan? Karena kamu ingin kami, ayah dan anak, keluar dari Su Holdings, aku akan menjatuhkanmu juga, ketua. Bagaimana pendapat kalian tentang saran saya? Kalian bisa lihat sendiri daftar prestasi yang telah dicapai Yihong. Di sisi lain, Su Yifeng tidak melakukan apa-apa, dan bahkan melewatkan waktu terbaik untuk membawa Su Holdings ke tingkat berikutnya. Jangan lupa bahwa Yihong sekarang mengendalikan proyek terbaru yang dimiliki Su Holdings. Berapa tahun yang dihabiskannya untuk itu? Selain dia, kepada siapa kita bisa mempercayai masa depan Su Holdings? Banyak pemegang saham mengangguk. Yang paling penting, mereka didorong oleh proyek Yihong. Memang, itulah inti pembicaraan Paman Sulung. Benar sekali. Kami tidak akan memiliki proyek itu tanpa Su Yihong. Tidak ada proyek tanpa Su Yihong. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. Papa Su membalas. Setiap proyek dikerjakan oleh seluruh tim. Apakah dia bisa mencapai sesuatu sendirian? Kau benar-benar tidak menyerah, kan? Paman tertua menggeram. Kau sudah punya pengacara. Aku juga sudah menemukan pengacaraku. Aku akan melihat apakah kau masih bisa bertahan saat kebenaran saat itu terungkap. Dan karena semua pengurus sudah ada di sini, mari kita selesaikan masalah ini hari ini, mari kita lakukan pemungutan suara siapa yang mendukung Su Wen Hong. Orang benar-benar meremehkan betapa menjijikannya ayah dan anak itu. Lagi pula, bukankah Dewan Direksi dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengalah?
Di luar pintu, Jing Yun tidak tahan lagi mendengar semua itu, dan segera memasuki pintu untuk menghadap para pemegang saham. Tuan muda ketiga dari keluarga Su. Anda bukan anggota dewan, jadi apa yang Anda lakukan di sini? Anggota Dewan Wen langsung merasa jijik. Saya di sini hanya untuk menertawakan Anda, anggota Dewan Wen. Anda tidak tahu cara membaca waktu. Jing Yun menjawab. Pertama dan terutama, kewenangan pemegang saham untuk memberikan mosi tidak percaya bergantung pada ketua yang tidak melaksanakan tugasnya. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa masalah keluarga digunakan sebagai alasan untuk memilih ketua. Atau mungkinkah keuntungan bersama Anda bukanlah untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi untuk melihat ayah saya digulingkan. Kedua, kamu perlu tahu bahwa ayahku memegang 42% wewenang dalam pengambilan keputusan. Apakah kamu benar-benar akan mengkhianati ayahku demi Su Wentao dan putranya? Ketiga, tidak peduli bagaimana Yi Hong menjadi saudaraku, polisi akan menyelidiki masalah ini. Saya menyarankan semua orang di sini untuk tetap berpikir logis dan tidak digunakan seperti alat. Keempat, begitu polisi mengungkap kasus mereka, semua sumber daya yang dinikmati Su Yi Hong karena ayahku akan dibekukan. Apakah semua orang di sini yakin bahwa mereka akan mendukung seseorang yang tidak akan memiliki apa-apa lagi? Apakah itu sepadan dengan risikonya? Ketika Jing Yun selesai, para pemegang saham kembali dihadapkan pada dilema. Sejak kapan kamu diizinkan bicara di sini? Enyahlah. Su Yi Hong membentak Jing Yun. Menurutmu, siapa dirimu di Su Holdings? Lucu, aku bisa menanyakan hal yang sama. Teriakan keras tiba-tiba bergema di luar pintu, menarik perhatian semua orang. Mama Su sedang memimpin kakak iparnya yang tertua ke ruang konferensi Su Holdings. Su Wentao langsung merasa bersalah begitu melihat istrinya. Dia harus mengakui dia harus menyelesaikan masalahnya dengannya. Dan dia tentu tidak menyangka Papa Su akan mengalahkannya. Sayang, kenapa kamu di sini? Waktu itu kita baru saja membicarakan. Meskipun begitu, istri Su Wentao menggeram dingin, sejak kapan kita mengizinkan bajingan berdiri di sini?